Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswaku semuanya dari Stekom Group, baik yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern dan dari Universitas Stekom, baik yang jurusan manajemen, jurusan akuntansi, bisnis, kewirausahaan. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan yang ketujuh ini, yaitu kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang beragama non-Muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut ke pertemuan pada malam hari ini, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya saya berpesan tentang menjaga protokol kesehatan, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa untuk berdoa agar kita terbebas dari COVID-19. Ya, terima kasih buat semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita mulai perkuliahan pada malam hari ini di pertemuan yang ke-7. Sebelum kita menuju ke ujian tengah semester. Bab 7 adalah kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Para pengusaha mencoba untuk menciptakan suatu bisnis yang akan menghasilkan keuntungan bagi diri mereka. Mereka mencari berbagai peluang di mana mereka dapat menawarkan suatu barang atau jasa kepada para pelanggan yang dihargai lebih murah atau memiliki mutu lebih baik jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada. Dengan cara ini, mereka dapat memuaskan pelanggannya dan menghasilkan pendapatan. Mereka juga berharap dapat memproduksi produk tersebut dengan biaya yang relatif murah, sehingga pendapatan mereka akan melebihi biayanya dan timbullah laba. Bagaimana menciptakan suatu bisnis baru? Ini suatu pengalaman, ya. Domino Pizza adalah contoh klasik dari suatu bisnis yang diawali dengan sedikit pendanaan. Bisnis ini didirikan oleh Tom Monaghan, seorang dropout perguruan tinggi, dan saudaranya dengan membeli sebuah restoran pizza yang bangkrut pada tahun 1960. Tom bahkan harus meminjam 500 US dollar yang ia butuhkan untuk diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Kemudian ia berhasil menarik saudaranya atas bisnis tersebut. Domino's Pizza kini menghasilkan penjualan sekitar 1 miliar per tahun. Di samping itu, ada beberapa startup di Indonesia ya yang diawali dengan pendanaan yang sangat minim. Ya, sangat minim. Dulu orang ketika berusaha atau mempunyai usaha taksi, maka orang itu harus orang yang kaya. Ya, orang yang kaya, orang yang punya modal untuk membeli mobil, orang yang punya modal untuk membuat izin, membuat lapangan sebagai garasinya. Tetapi sekarang coba Anda bisa lihat, ya. Orang punya taksi tapi tidak punya mobil. Orang punya ojek tapi dia tidak punya sepeda motor, ya. Bahkan orang bisa punya pesawat tanpa harus punya pesawat, ya. Dia bisa menjual hotel tanpa punya hotel.
Semua dilakukan apa? Dilakukan secara online, ya. Dan itu juga tidak membutuhkan pendanaan yang banyak, ya. Seperti Gojek pertama kali, ya, didirikan oleh Pak Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, itu masih dalam hitungan jutaan, ya. Tetapi sekarang penghasilan Gojek itu sudah mencapai miliar, ya, sudah miliar, bukan jutaan lagi. Nah, Anda tahu sekarang Gojek merger dengan Tokopedia. Nah, luar biasa kan? Nah, itulah yang dinamakan menciptakan suatu bisnis baru. Ya. Jadi, mahasiswaku semua jangan takut untuk memulai sesuatu bisnis yang baru. Berbagai sumber online untuk menciptakan suatu bisnis. Memulai suatu bisnis kecil dapat menjadi sebuah proses yang rumit. Internet menjadi proses di atas sedikit lebih mudah. Beragam situs mengenai mulai suatu bisnis. Informasi mengenai bantuan pemerintah. Saran mengenai industri-industri khusus. Pola-pola rencana bisnis dan pembahasan mengenai isu-isu hukum dapat ditemukan dengan mudah. Bisnis online ini memang luar biasa, ya. Sekarang sudah merambah, bahkan sekarang ada namanya Go Sayur, ya. Jadi orang menjual sayur, kalau dulu orang jualan sayur itu apa namanya? Kalau di Jawa itu namanya yao-yao, ya. Yao-yao itu kalau pagi dengan sepeda motor atau sepeda ontel, kemudian ada yang pakai kereta dorong, ya, diisi dengan berbagai macam sayur, ya. Mungkin kalau di perumahan-perumahan mewah biasanya yang keluar pembantu-pembantunya, ya, untuk membeli. Tapi mungkin pemiliknya malu untuk membeli di yao-yao, ya. Nah, sekarang kemudian timbul penjual sayur online, ya. Menjual sayur online. Dia mengambil sayur-sayur dari petani, ya, kemudian dijual secara online. Dan ini luar biasa hasilnya. Dan kita bisa lihat kenapa hal ini tidak dilakukan jauh-jauh hari, ya. Bahkan warung-warung kecil di tetangga itu juga pakai online kan sekarang, lebih pakai WA. Kalau gas pakai WA, gas habis pakai WA. Gimana kalau itu kemudian kalau makanan sih sudah sering, ya. Tapi bagaimana kemudian menciptakan suatu bisnis yang baru ini, kemudian membuka toko kelontong online, ya, hanya melayani di perumahan atau di desa tersebut. Ya, siapa beli 1.000 diantar, ya, beli 2.000 tetap diantar. Kadang-kadang kita berpikir 1.000 kenapa harus diantar, beli 2.000 kenapa harus diantar. Bukan dari itu yang kita dapatkan. Ada peribahasa mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya. Kalau bukitnya nggak runtuh, ya. Jadi kita mencoba membuka toko kelontong itu dengan online, ya, ditawarkan kepada tetangga-tetangga kita. Janganlah tetangga kita itu juga ke toko-toko minimarket, ya, Pak. Belilah di warung-warung tetangga Anda. Ya, ini. Nah, warung-warung itu harus punya sedikit perubahan, ya, perubahan bisnis dengan cara online, ya. Karena di internet itu kan banyak ilmu yang bisa didapat, ya. Internet itu ada dua. Dia kalau kita mencari hal yang buruk di internet itu akan mudah didapat, mudah sekali didapat, banyak temennya, dan bisa menikmati secara sendiri, ya.
Kalau mau mencari kebaikan di internet, banyak temennya juga. Bisa mencari sendiri, bisa menikmati sendiri. Kedua-duanya sama, ya. Baik yang mencari hal-hal yang jelek di internet atau hal yang baik di internet. Kita bicara masalah hal-hal yang baik saja, ya. Bahwa dengan internet ini orang menjadi terbantu, ya, terbantu. Contoh, saya punya satu teman, ya, teman kemudian dia itu menjual bandeng, ya, bandeng, kemudian jadi bandeng itu diambil dagingnya, kemudian diolah semacam tahu bakso gitu ya mungkin, kemudian dimasukkan lagi ke bandengnya. Nah, itu dia dulu pertama kali menjual ya cuma dijual di pinggir jalan gitu ya, dijual di pinggir jalan. Kemudian menjadi apa oleh-oleh kalau dia ada teman yang datang kemudian dibuatkan gitu. Tetapi kemudian ketika saya datang ke sana, kemudian kita bercerita, kemudian dia pengen punya Instagram, ya. Karena saya cerita, kemudian dia pengen punya Instagram. Akhirnya oleh anak saya dibuatkan Instagram, ya, produk dia. Dan alhamdulillah produk dia di bawah CV Amira sekarang besar di Pemalang, ya. Tidak besar-besar amat, tetapi lebih rame daripada sebelum dia masuk ke medsos, ke internet, ya. Jadi gunakan internet itu dengan baik dan bijak, maka internet akan membantu Anda mendapatkan sesuatu yang baik-baik juga dan bisa membantu Anda untuk bisa menjual atau membantu Anda dalam membantu membesarkan usaha Anda, ya. Sebagai seorang pengusaha, ya, ini ada pro kontra untuk menjadi pengusaha. Orang tidak langsung dilahirkan sebagai seorang pengusaha. Mereka memilih untuk menjadi seorang pengusaha daripada bekerja sebagai karyawan untuk sebuah perusahaan. Beberapa keuntungan penting dari menjadi seorang pengusaha adalah sebagai seorang pengusaha, Anda kemungkinan dapat memperoleh keuntungan besar dari bisnis Anda. Karenanya, mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan jika Anda bekerja untuk bisnis lain. Anda dapat menjadi pimpinan bagi diri sendiri dan menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan Anda. Karena Anda memegang kendali, Anda tak perlu takut disalahkan oleh seorang pimpinan atau dipecat. Anda memiliki kepuasan bekerja di suatu bisnis yang Anda ciptakan sendiri dan kemungkinan besar lebih bersedia untuk bekerja sama dengan Anda dan akan langsung mendapatkan imbalan atas pekerjaan Anda dalam bentuk laba bisnis yang lebih tinggi. Ini juga ada satu cerita, ya, ada satu cerita kebetulan ini ada dua kakak beradik, ya, kebetulan dia PNS, ya, PNS di sebuah kabupaten gitu kan. Kakaknya PNS, adiknya PNS, tapi adiknya belum diangkat, ya. Masih honorer, adiknya masih honorer. Kemudian adiknya ini kalau malam jualan hik, ya, jualan hik. Dan dari hik itu jadi dia pagi belanja untuk keperluan hik, kemudian masuk kerja menjadi seorang honorer PNS, ya. Kalau sekarang THL, ya, tenaga harian lepas, ya. Kemudian dia kalau pulang dari kantor langsung membuka lapak hiknya, ya, sampai pagi. Nah, dalam waktu 2 tahun itu ternyata dia
penghasilan dia yang diperoleh dari menjual HE dengan penghasilan dia sebagai seorang honorer PNS itu lebih banyak sebagai penjual HE, ya. Kemudian dia keluar mengundurkan diri dan dia memilih fokus untuk membesarkan HE. Jadi kalau dia pagi belanja, kemudian disiapkan, siang tidur, malam jualan sampai pagi. Luar biasa ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa pekerjaan itu adalah pilihan ya. Pekerjaan itu adalah pilihan. Kemudian saya pernah ketemu dengan dia, saya ajak ngobrol dia. Saya tanya ke dia, kenapa Anda memilih untuk menjadi seorang penjual HE dibanding Anda seorang PNS walaupun masih HR ya atau honorer. Berangkat ke kantor dengan baju seragam itu kan orang kan melihat lain ya. Jadi apalagi seorang calon mertua ya mesti melirik yang berbaju seragam dibanding penjual HE ya. Dan dia berkata bahwa biarkan kakak saya yang menjadi PNS ya, biarkan kakak saya menjadi PNS nggak apa-apa, dan saya lebih memfokuskan pada usaha ini. Bagi saya pekerjaan itu menjadi pilihan hidup ya. Saya bukan masalah duitnya banyak ya. Mungkin saya memang jualan HE, saya duitnya lebih banyak daripada saya menjadi HR atau honorer PNS ya. Tetapi bagi saya kepuasan ketika dia menjual HE itu ketemu dengan orang, ya interaksi dengan orang, ngobrol sampai pagi, mendengar keluh kesah mereka, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi dia. Nah, ini luar biasa ya. Jadi dia mencintai pekerjaan dia sebagai seorang penjual HE karena dia merasa dia dibutuhkan. Nah, ini luar biasa. Nah, bagaimana ketika Anda menjadi seorang pengusaha, Anda berada di titik ini, bahwa Anda menjadi seorang pengusaha, membuka usaha, apapun usaha Anda itu, Anda tidak hanya mengejar sebuah keuntungan saja, tetapi bagaimana Anda aware ya, dengan customer itu lebih aware ya. Jadi customer itu merasa nyaman ketika berada di warung Anda atau toko Anda, seperti itu. Jadi ini memang kadang-kadang sulit, apalagi kita dalam keadaan lelah ya, kadang-kadang lelah untuk melayani pembeli saja kadang-kadang ngantuk, kesel gitu ya. Tetapi dengan sebuah rasa kecintaan yang tinggi ya terhadap pekerjaan, maka hasilnya akan menjadi luar biasa ya. Dan jadi pengusaha itu Anda nggak perlu dipecat ya, dan Anda bisa kalau kesel ya tutup ya, kalau pengen dulan ya tinggal dulan, tidak usah pamit, tidak usah kemudian harus di fingerprint absennya ya, seperti itu ya. Dan orang-orang yang bekerja di pengusaha ini itu kalau dalam bahasa Jawanya ora obah ora mamah, akeh obah akeh mamae itu maksudnya bukan akeh bojone ya, bukan, maksudnya ketika kita bekerja kita bergerak itu pasti akan mendapatkan hasil yang ya. Kalau semakin kita bekerja dengan keras, semakin kita bekerja dengan giat, maka hasil yang akan kita dapat juga akan bertambah ya. Nah, seperti itu, bukan tambah mamah ya.
Jangan salah nanti dikira tambah mama, saya repot nanti, saya bisa dimarahin orang-orang ya. Nah, ini profil pengusaha. Seorang pengusaha memiliki beberapa sifat khusus yang membedakan dengan orang lain. Ya, ada berbagai sifat ya. Salah satunya adalah kreatif ya. Pengusaha mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka dapat mendeteksi adanya kebutuhan para pelanggan akan suatu barang atau jasa yang belum ada dan kemudian menjadi contoh untuk memuaskan kebutuhan mereka. Mereka mencoba untuk mengetahui apakah suatu barang atau jasa yang sudah Anda miliki kelemahan-kelemahan dan mencoba untuk memperbaikinya. Toleransi risiko. Pengusaha harus bersedia untuk menerima risiko kehilangan investasi bisnis. Inisiatif. Pengusaha harus bersedia untuk mengambil inisiatif guna memastikan ide mereka terlaksana. Mereka dapat menyadari adanya tantangan dan langsung berhadapan dengannya untuk mengambil inisiatif. Para pengusaha perlu memiliki ambisi dan kegigihan. Ya, jadi orang kreatif itu berbeda dengan orang pintar, orang cerdas ya. Jadi ini saya selalu menceritakan sebuah pengalaman yang berhubungan dengan mata kuliah yang saya terangkan ya. Jadi waktu saya sekolah SMA ya, waktu sekolah saya SMA, kelas kami itu sangat diremehkan ya, diremehkan oleh guru-guru ya. Diremehkan, kemudian dipandang sebelah mata. Bahkan tidak hanya guru-guru, kadang-kadang teman-teman pun yang punya standar tinggi ya kadang memandang sebelah mata kepada kelas kami. Memang kelas kami ini termasuk kalau orang berkata kelas buangan mungkin ya. Jadi orang itu kan kalau sekolah di SMA itu menginginkan jurusannya kalau nggak IPA ya dulu kalau nggak A1 A2 lah, kalau nggak fisika ya biologi, kalau jurusan ya kalau nggak IPS IPA IPS kan gitu kan. Kalau zaman sekarang kan IPA IPS. Kalau kami ini adalah jurusan bahasa ya, jurusan A4 itu bahasa ya, bahasa dan budaya. Nah, ini kan luar biasa dan mereka sebetulnya orang yang harusnya pantas masuk di jurusan A1 atau pantas untuk masuk di jurusan A2 hanya karena kenakalan mungkin ya, kenakalan waktu SMA itu. Kemudian mereka kemudian dimasukkan ke jurusan kami di jurusan A4. Sehingga memang jurusan kami memang apa ya, terkenal bling-bling. Tapi itulah modal besar kami berada di kelas itu ya, sehingga pernah kami ikut karnaval karena kami tidak ditunjuk, tidak dijawil untuk ikut karnaval, akhirnya kami ikut karnaval. Karnaval 17-an, urunan nyewa mobil, kemudian kita ikut karnaval. Ya pokoknya yang penting tim hore lah gitu, tim hore ya. Dan mereka adalah orang-orang yang kreatif ya, orang-orang yang kreatif. Dan alhamdulillah setelah sekian lama kami berpisah ya, setelah sekian lama kami berpisah, akhirnya kami bertemu kembali, banyak yang menjadi guru ya, alhamdulillah ya buat teman-teman saya, kemudian pengusaha ya, ada pengusaha sepatu, kemudian pengusaha mebel di Jepara, kemudian ada pengusaha mebel antik ya, barang-barang antik, kemudian banyaklah yang jadi pengusaha ya, dan itu luar biasa ya. Dan kami memang bukan orang-orang cerdas ya, kami bukan orang-orang cerdas,
Tapi mungkin lebih ke kreatif ya, kreatif karena kenakalan itu berawal dari karena saking kreatifnya saja. Ya, toh? Ya, kita akan melihat kadar permintaan ya. Setiap produk memiliki pasarnya sendiri, di mana terdapat konsumen yang membeli produk dan bisnis yang menjual produk tersebut. Dalam pasar komputer pribadi, personal komputer, terdapat permintaan akan PC oleh jutaan orang. Dan terdapat banyak bisnis seperti misalnya Dell, Hewlett Packard yang memproduksi PC untuk memenuhi permintaan pasar. Permintaan pasar tertentu akan berubah dari waktu ke waktu. Ketika permintaan mengalami kenaikan, bisnis dalam pasar tersebut cenderung mendapat keuntungan karena naiknya penjualan. Para pengusaha cenderung mengembangkan bisnis-bisnis baru di pasar yang mereka miliki dorongan permintaan yang kuat, sehingga mereka dapat meraih keuntungan dari permintaan tersebut. Ya. Persaingan dalam segmen. Setiap pasar memiliki segmen atau sekumpulan yang mencerminkan jenis bisnis tertentu dan mutu yang dirasakan. Jadi suatu pasar dapat didefinisikan secara lebih sempit ya, menurut jenis dan mutunya. Segmen pasar seperti ini memungkinkan sebuah perusahaan mengidentifikasi pesaing-pesaing utamanya sehingga mereka dapat dinilai. Keunggulan-keunggulan penting. Menghasilkan produk secara efisien. Jika suatu bisnis baru dapat menghasilkan produk dengan mutu yang serupa dengan biaya yang lebih rendah, maka bisnis tersebut dapat memberikan harga yang lebih rendah dibanding harga kepada pesaingnya. Menggunakan analisis SWOT untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, para pengusaha pada umumnya menggunakan analisis SWOT untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat atau ancaman. Kekuatan, bagaimana produk itu kelebihannya apa, ya. Kemudian kelemahan dari produk itu apa, ya. Nah, peluang untuk bisa mengembangkan produk itu apa? Itu. Kemudian apa sih yang menjadi ancaman produk-produk kita yang akan kita jual? Nah, ini perlu dianalisis SWOT ya. Analisis SWOT itu sebuah analisis yang sederhana ya, tidak membutuhkan tidak membutuhkan dengan penelitian yang rumit, enggak ya. Apabila kita mau usaha, sebaiknya gunakan analisis SWOT ini sehingga kita tahu bahwa produk yang kita jual itu punya kekuatan. Di samping kekuatan pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan dan kekuatan itu bisa menjadi peluang kita, ya. Tapi peluang tersebut bisa menjadi ancaman juga, ya. Itulah analisis SWOT. Saya harapkan mahasiswa memahami apa yang dinamakan dengan analisis SWOT. Rencana manajemen, ya. Kita bicara tentang rencana manajemen. Rencana manajemen yang meliputi rencana operasi,
berfokus pada usulan struktur organisasi perusahaan, produksi, dan sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi? Ya, struktur organisasi mengidentifikasikan peranan dan tanggung jawab para karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Struktur organisasi dari sebuah pabrik baru akan lebih rumit jika dibandingkan dengan struktur organisasi toko pengiriman pizza. Produksi. Berbagai keputusan harus dibuat mengenai proses produksi seperti misalnya tempat atau lokasi, fasilitas produksi, dan desain serta tata ruang fasilitas tersebut. Keputusan mengenai lokasi dapat memberikan biaya yang besar pada kinerja perusahaan, karena ia akan mempengaruhi biaya sewa lokasi dalam sebuah gedung maupun pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis. Sumber daya manusia. Bisnis harus membuat suatu lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan. Bisnis juga memiliki rencana untuk mengawasi dan mengevaluasi karyawan-karyawan tersebut. Dengan melakukan pengawasan dan memberikan kompensasi kepada para karyawan secara benar, bisnis tersebut dapat memastikan bahwa para karyawan bekerja keras untuk memaksimalkan kinerjanya. Selanjutnya adalah kita bicara tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran akan berfokus pada pasar target, karakteristik, produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Pasar target. Suatu bisnis baru mungkin tidak diketahui oleh pusat targetnya dan terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Jika para pemiliknya yakin bahwa produk mereka lebih baik daripada produk-produk lain, mereka harus membuktikan bahwa produk mereka lebih baik. Karakteristik produk. Rencana bisnis hendaknya menguraikan karakteristik produk dengan penekanan pada apa yang membuat produk tersebut lebih menarik daripada produk serupa yang ditawarkan oleh pesaingnya. Penentuan harga, usulan harga produk yang juga sebaiknya dimasukkan. Harga dan dari produk-produk serupa yang dijual oleh pesaing sebaiknya juga disebutkan. Harga akan mempengaruhi permintaan akan produk tersebut. Distribusi. Rencana bisnis sebaiknya menguraikan cara-cara bagaimana produk tersebut akan didistribusikan kepada para konsumen. Berapa produk dijual langsung ke konsumen, sedangkan beberapa yang lain didistribusikan melalui gerai-gerai retail. Promosi. Rencana bisnis juga sebaiknya menjelaskan cara-cara mengenai bagaimana produk tersebut akan dipromosikan. Strategi promosi sebaiknya konsisten dengan profil konsumen. Sebagai contoh, produk yang menarik minat mahasiswa perguruan tinggi dapat dilakukan di koran-koran mahasiswa. Ya, oke, buat mahasiswaku semuanya yang pada hari ini masih mengikuti perkuliahan saya. Demikian perkuliahan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda kirim di kolom komentar atau di WA saya ya, via WA. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita membaca basmalah bersama, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagi yang beragama non-Muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda.
Oke, terima kasih. Sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.